Roy Suryo yang menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Anda punya keyakinan di awal bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu, tapi... Benar sekali. Penuding ijazah palsu Pak Jokowi. Sebenarnya ini sudah sangat jelas. Oleh hostnya saja barusan dikatakan bahwa beliau ini, Roy ini adalah penuding ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi rekan-rekan, kita harus perjelas terlebih dahulu. Ini bukan sebuah skandal lagi, ini bukan merupakan sebuah sengketa lagi, tetapi ini adalah fakta tudingan yang dilakukan oleh Roy CS terhadap Pak Jokowi. Meskipun pada keyakinannya mereka-mereka ini tetap menuding palsu dan para pengikutnya tetap berlandasan pemikiran yang palsu, tetapi kita perlu perjelas karena ini ada fakta yang sangat disayangkan ditutupi oleh narasi-narasi sesat, rekan-rekan. Kadang sebenarnya saya juga merasa kasihan ya kepada mereka yang ketika meyakini sangat-sangat overpower dalam hal peristiwa ini, bahkan seolah menerima semua fakta keterangan dari Roy CS ini, padahal apa yang disampaikan oleh Roy CS ini sangat-sangat tidak mendasar. Kenapa dikatakan tidak mendasar, rekan-rekan? Karena kalau kita berbicara soal keabsahan ijazah, itu adalah kewenangannya dari UGM. Sedangkan kita semua tahu bahwa UGM saja sudah mengkonfirmasi asli. Lantas kenapa mereka-mereka ini dengan brandingan ahli, pakar, dan lain-lain menyuarakan soal kepalsuan? Nah, berbicara lagi soal menunjukkan ijazah. Tunjukkan saja ijazahnya, pasti alibi pihak Roy CS ini seperti itu, termasuk pengikutnya yang berkomentar di sini ya, ayo tunjukkan saja, selesai, tunjukkan. Rekan-rekan, dalam menangani masalah ini, tidak sesimpel menunjukkan ijazah, karena menunjukkan ijazah bukan tolak ukur dari keabsahan ataupun keaslian ijazah tersebut terbukti. Nah, lalu bagaimana untuk mengejar keabsahan ijazah tersebut? Gampang, tinggal tanya terhadap UGM. UGM sudah luar biasa kok mengkonfirmasi asli, membuka data yang selengkap-lengkapnya. Bahkan perlu dicatat nih, yang disampaikan oleh Pak Jokowi bukan cuma sekedar menunjukkan ijazah saja, bukan hanya menunjukkan selembar kertas saja, tapi memberikan bukti yang sedetail-detailnya, bukti yang seterang-terangnya, dan sampai ke akar-akarnya. Bayangkan ketika kubu Roy Panci meminta untuk ditunjukkan saja, Pak Jokowi membawa data dari UGM yang mengkonfirmasi asli, uji lab forensik Polri yang menyatakan asli. Jadi rekan-rekan, kalau kita berbicara menunjukkan, tunjukkan, itu sudah semua dilakukan oleh Pak Jokowi, bahkan langsung dengan uji lab forensik dan keterangan dari universitas yang bersangkutan. Karena untuk menunjukkan keabsahan ijazah tidak cukup mengejar pengakuan misalnya dari pihak ini, termasuk dari pihak Roy CS, dari relawan, sama sekali tidak cukup, tetapi harus menghimpun keterangan-keterangan dari pihak lembaga otoritas yang berwenang, bukan segelintir pihak saja. Dan ayo kita kaji bersama-sama. Silakan Mas lihat Roy, perilakunya tolong tenang dulu. terbul ini. Oke. Dengan universitas negeri, luar negeri, dari Australia dan UK. Jangan bikin masuk akal. Memang pemikiran lo nggak bakal masuk akal. Oke, tahan. Pemikiran Gibran nggak masuk Tahan, Mas akal. Roy, Mas Andi tahan. Pak Suban. Yang jelas Gibran ini ngakalin. Ya, ngakalin. Udah, lo Udah Indonesia sesuai tahu. aturan Mas, Nun Sewu. Nah, Udah, wali kota Solo, wapres sesuai itu aturan. nanti diperiksa. Kalau mereka salah, KPU sekarang kayak KPU Bagaimana sekarang. jika Mas Roy yang salah? Oh ya nggak apa-apa. Ayo tuntut saya kalau salah. Nah, kalau Ya saya kayak ijazah bapaknya. Udah, Tuntut tenang aja, bukan. tunggu tanggal mainnya. Oke, tahan dulu. Dan dia tanggal mainnya tuh mau demo pakai ibu-ibu yang pakai celana. Oke. Ini Pak, ini udah terlalu lucu-lucuan sama kayak Oh ini nggak lucu. bilang. Pembohongan Jadi, terhadap negara itu nggak lucu. fitnah Pembohongan terhadap pun. rakyat itu nggak lucu. Itu Kita sudah protes fitnah. kalau dianggap lucu. Fitnah soal Fitnah ijazah. mana dia yang memfitnah Karena rakyat? tidak ada buktinya. Iya, memang Hadirkan. makanya Dan keluarkan udah ada buktinya. bukti Kalau Anda surat punya- penyetaraan Ada dari bukti, KPU, surat penyetaraan dari ada. Kemenristek Bukti mana penyetaraannya mana? dari Mana? Roy. Mana? Pak Roy pernah menang Tenang terlebih pemilu, dahulu, menjadi Bapak anggota sekalian. DPR, Lah, iya. dipilih oleh KPU, terpilih. Loh Dan iya, Bapak itu nggak percaya. fakir.
Clear. Sama percaya karena saya nggak ada yang saya nipu. Kenapa untuk Mas Gibran Bapak nggak bisa percaya? Karena dia nipu. Tidak ada penipuan. Marinya Oke, ada. baik. Mas Faldo, Mas Roy, Tidak ada tahan. penipuan. Pak Yang Roy yang jelas menipu. yang jelas ini penipuan juga Tidak ini. ada Oke, Mas Roy, turunkan dulu tensinya. Turunkan dulu tensinya. Salah belusukannya cuman kelas kayak gitu. Jangan-jangan kalau kita sering nyalain orang, ternyata kita yang salah. Enggak lah. Buktinya juga tadi ada. Mana? Nanti. Loh iya. Memang nanti kenapa? Sabar aja tunggu. Ya Ada Allah. daripada mereka nggak punya bukti apa-apa. Ya semoga Bukti nanti. apa? Saya punya bukti. Mana? Mana ada bukti nih, jasa ada bukti. Ijazah Ya, berapa? kemudian ada tadi juga bukti bagaimana dia belajar di Ijazah tahunnya sama kan? UTS Insert, ya kan? 2004, Setnek kok ya kalah. sampai 2000 Setnek berapa? Anda kan bisa. Ya kan? Ijazah mana ini? Abang, Tahun berapa? abang, Ini abang. tahunnya sama nggak? Udah. Kita tenang-tenang Jadi aja, kita santai ya. kalau kita bicara sama orang gila susah juga. Kalau bakal masuk di sini. Chill aja, 2010 kan? chill. Ini di Setnek Ya, yang namanya Pak Roy. MDAS. Silakan ke depan sendiri. Coba ngomong aja, ngomong. Nih, MDAS itu di Setnek loh ini ya. Ya, kita Setnek saksikan. jelas-jelas tertulis MDAS-nya tahun berapa ini? 2004 sampai 2007. Itu 2000 berapa? 10. Bohong berarti. Kalau nggak Setnek yang bohong. Ayo. Iya. Kamu lah. Itu kan buktinya tuh, kan diuji aja. Iya udah. Kan Ini udah Setnek. diuji. Ini Kementerian Udah diuji. Teknik. Itu Oke. screenshot kapan, Pak Roy? Barusan. Oh, barusan 3 minggu lalu sih di sini itu juga dokumennya barusan Sekarang silakan gimana? dilihat. Sama. Jadi Setnek juga masih sama. Artinya bohong besar ini. Ini bohong ini. Udah Pak Roy. Itu kalau katakan saya harus menjelaskan juga kepada masyarakat. Siapa itu? MDIS ini sudah memberikan surat Ya. Yang tanda tangan kepada siapa? publik semua Yang tanda tangan bahwasanya adalah Di zoom. ya bisa di zoom ya. Yang tanda dulu tangan sana aja siapa? dulu. Gua tadi gua nggak kasih lu. Lu duduk. Lu duduk aja. Pak Roy. Duduk dulu Pak Roy. Duduk aja. Oke, kasih kesempatan. Gua kasih berdiri ya bisa duduk. Palsu. Yang tanda tangan palsu. Pak Roy. Pak Roy kan tadi kita kasih berdiri. Gua kasih duduk lu udah duduk. Kasih kesempatan, kasih. Ya, Ya, kalau palsu Pak. kesempatan dong kita. Saya temanin duduk. kamu palsu ngapain? Bisa di zoom ya. Oke. Di zoom. Jadi Tunjukin. ini dari MDS yang dikatakan tadi. MDS yang ranking MDS ini 46 adalah 55. 100 sudah berdiri MDS yang 1957. sudah diputus jadi dan Bradford. dia mengatakan Dipecat. bahwasanya Mas Gibran itu ya belajar MDS dipecat dari belajar di MDS sudah diputus dengan dari afiliasi Bradford. ada dengan MDS namanya sudah Bradford. dipecat dari Oke, Bradford. Memang kalau orang gila seperti ini. Oke, Ini orang gila seperti Oke, ini. Bang Andi, Ya. oke. Bila kita menggugat hal ini, berarti kita nggak percaya sama lembaga negara yang menjadi asesornya. Mereka ke KPU, Bawaslu, bahkan di Pilpres kemarin juga sengketa di MK. Kalaulah seandainya kita menganggap ini tidak benar, berarti kita menyalahkan lembaga negara, penyelenggara pemilu. Itu dibuka juga. Oke, kalau Pak Subhan tadi mengatakan ada relasi kuasa di sana. Itu kan asumsi yang digunakan oleh Pak Subhan. Tapi apakah semua KPU kalau seandainya ada sesuatu yang tidak setuju relasi kuasa kan nggak begitu. Satu, yang kedua mohon izin Pak Roy, Pak Subhan bahwa kita memang mungkin belum terlalu terbiasa bahwa dunia hari ini lebih modern. Apabila seandainya ini diokekan, bayangkan betapa banyaknya anak-anak Indonesia yang sekolah di luar negeri itu juga mengumpul mimpinya untuk jadi pemimpin di Republik ini. Bahkan Pak Anies Baswedan PhD loh, itu penyetaraan juga pastinya di luar negeri, di US. Nah, jadi maksud saya Pak, mohon izin Pak. Jadi kalau seandainya ini kita permasalahkan, saya sih pengen aja bapak-bapak tunjukkan aja ini ijazah bermasalah, kalau enggak ini bisa berujung fitnah. Karena apa Pak? Karena ini isu bergulir di masyarakat sehingga kan masyarakat jadi menganggap ini beneran apa enggak. Faktanya lembaga negara udah mengokekan. Jika terbukti palsu, hadirkan buktinya, bukan asumsinya, bukan dari orang yang pengen mengantarkan Gibran. Kalau orang-orangan yang kita jadikan asumsi, ya kalau orang-orang yang kita jadikan asumsi, saya juga bisa bilang, ya ada orang yang bilang, waduh, repot negara ini kalau kita ngomong orang-orangan. Itu yang pertama. Yang ketiga, mohon izin bapak-bapak yang terhormat gitu ya. Ini kan Mas Gibran lagi fokus untuk bekerja. Dia tidak peduli soal ijazah, tapi bagaimana caranya menghadang-hadang fitnah-fitnah yang terjadi. Mas Gibran nggak fokus untuk cetak ijazah, tapi cetak lapangan kerja. Jadi dia lagi kerja, Mas Gibran. Jadi Mas Roy, Pak Subhan, Nyun Sewu, mohon izin bahwa kalau seandainya isu ini terus kita gulirkan, saya khawatir ini hanya berujung pada fitnah. Toh pada akhirnya semua disetarakan, Dikti bekerja,
KPU mengecek, Bawaslu mengecek, MK sengketa pun mengecek. Jadi apa lagi? Kita nggak percaya sama penyelenggara pemilu. Kita nggak percaya sama negara. Kacau Republik kalau begini. Gangging, siapa itu ya Gangging? Gangging bilang gua mau ngasih pinjem, lo mau apa? Nah, salah. Ya, Salahnya di mana? proses saja Pak, jangan bilang Prof, salah. baca undang-undang tipikor, Prof. Saya bukan ahli hukum, tapi saya sudah ini baca kan, juga, Prof. Kaisang ini kan swasta, private, bukan penyelenggara. Iya, tapi dia adiknya siapa? Ayahnya siapa, Enggak, Prof? gini loh. Sekarang itu Undang-undang sudah ada tipikor pelaporan jelas ke keluarga, Singapura. Prof. Mas Roy. keluarga. Udah proses aja, udah Kalau agak sudah lain ada misalnya bukti di Singapura kuat, tentunya bukti dari Singapura dibawa ke Jakarta. Satu lagi, Seperti itu. Satu lagi, Prof. Kenapa Kaisang tadi tidak jujur? Saya katakan tidak jujur. Kenapa? Dia hanya serius loh. katakan satu kali. Sebentar. Satu Ini kali serius dia. loh, Pak. Mas Roy Taunya mengatakan dari mana? Mas Kaisang tidak jujur. Ya. Kenapa? Karena dia hanya menceritakan satu kali yang dia pergi ke Amerika, ke Philadelphia. Padahal itu tertutup. Kok Anda bisa tahu satu kali? Ada datanya semua, Bro. Nah, pemberian keterangan di KPK itu kan tertutup. Dia yang memberikan. Dia memberikan dan setelah itu ada orang KPK. Prof, baca TV dong, Prof. Baca berita dong. TV, saya nggak bisa baca TV. Nah, udah. Iya, karena lihat orang nonton dia. TV. Nonton TV, baca, lihat YouTube atau lihat aktif dong gitu. Ya, Supaya tahu setelah nonton itu. koran lah. Ya, nonton koran ya. Setelah Kaisang tadi ngomong, kan ada satu yang orang hukumnya partainya. Itu yang bicara yang mbaknya rambut pendek itu. Itu bicara, Fancy. Setelah itu ada orang KPK diwawancara dan orang KPK-nya bicara soal ini tadi yang dia menceritakan satu kali. Artinya clear dong masalahnya. Enggak, 4K. Harusnya dia Ya bicara kalau memang tidak clear, orang lain. KPK mengatakan akan ada pemeriksaan lanjutan. Iya, sebentar. Yang bohong di mana? Ya, karena dia hanya bukan bohong, tidak jujur. Oke, ya. Kalau jujur dia ceritakan semuanya, mulai yang dia pergi tanggal Agustus 2023 yang rutenya itu sampai ke Bali segala. Kemudian yang September 2023 yang dia dari Nagoya landing Halim, kemudian landing di Adi Sumarmo Solo yang bawa tas merek D itu, ya 2 tas itu langsung masuk Alphard. Ini pengamat tas juga. Mas, pengamat tas langsung masuk Alphard tanpa kalau orang itu ngomong di KPK berdasarkan pertanyaan dari penyidik atau pemeriksa. Enggak, tadi bukan pertanyaan. Tadi dia nggak diundang, Prof. Dia tuh memberikan keterangan dengan katanya. Artinya kan tidak, Mas. Pribadi. Mekanisme pemeriksaan di KPK itu tidak ujuk-ujuk. Misalnya Anda datang nih, saya mau cerita gini, enggak. Orang KPK itu pemeriksa itu kan tanya masalahnya gimana segala macam. Jadi tidak bisa melebar dari pertanyaan dari pemeriksa kalau gitu itu. kita dorong KPK supaya detail. Silakan aja. Iya, jangan. Yang penting Mas Roy datang bawa bukti. Iya. Ya, jadi saksi itu penting itu. Tapi inti dari itu semua, Mas Aiman, saya hanya bicara kenapa kan presiden itu memang atau kepala negara itu memang harus mengerti kapan masanya. Setiap presiden Indonesia tadi sudah disebut itu punya masa, punya zaman, punya medianya. Dulu ketika misalnya ada pemberontakan di Filipina, ada penurunan Marcos, itu mereka gerak pakai SMS. Ketika di Kamboja, ya itu ada bagaimana aktivis wanita itu karena SMS diblokir, telepon disadap, dia pakai fax. Indonesia pakai sosial media. Jadi menurut saya gini, jangan salahkan sosial medianya. Ini teknologi, Mas Aiman. Teknologi dimanfaatkan ke kemaslahatan masyarakat. Kita bisa tahu sejarahnya. Oh, presiden kita dulu begini. Dan Mas Roy tadi mengatakan bahwa siapa manifestnya, siapa orang-orangnya, itu rutenya kemana, itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Semua bisa dipertanggungjawabkan dan ada cara research ilmiah yang sekarang muncul, yaitu namanya OSIN, ya, Open Source Investigation. Ya, Open Source Intelligence. Open Source Intelligence, OSIN. Itu siap orang bisa lakukan, Prof. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita bisa, dan di netizen itu, netizen plus 62 itu kan terkenal, Mas Aiman. Maha benar netizen dengan segala cuitannya, ya kan gitu. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Mereka bisa juga dapat dari mana-mana. Saya mengkonfirmasi, saya yang memverifikasi ini. Ini kan sudah 2 kali Mas Roy Suryo bicara ya. Betul. Ya, saya kira cara yang paling bagus adalah laporkan ke udah nanti akan laporkan, datang kemudian Anda bawa bukti, bersedia diperiksa. Sudah. Pernah lihat ijazahnya, Mas? Ini Pernah lihat? Yang diposting itu, yang diposting. Oh gitu. Sandi. Berarti belum pernah lihat ya? Kalau itu salah, ya berarti Sandi nanti salah. Ini Mas pernah lihat nggak? Mas pernah lihat? Pernah lah, jelas. Oke, ya udah nanti Mas ada nggak? Ada nggak? Mas pernah nggak? Ada nggak di situ? Jawab dulu dong. Saya juga. Enggak lah, nggak usah. Tadi saya jawab. Saya pernah lihat. Mas pernah lihat nggak? Oke, yang saya lihat. Nah ini. Jadi tradisi akademiknya kuat. Ya, bapak beliau adalah pendiri Fakultas Ekonomi UI dan lagi-lagi adalah seorang disebut begawan ekonomi karena dia tidak saja meletakkan fondasi ilmu ekonomi tapi mengajarkannya sebagai satu pergerakan baik berpikir maupun bertindak. Gitu, karena menurut beliau ilmu ekonomi tidak boleh berhenti pada teori-teori tapi harus bekerja dalam
tata ruang implementasi gitu. Jadi kita memiliki kemewahan Pak Prabowo sebagai pemimpin kita sekarang ini yang dalam pikiran saya ya dengan tradisi seperti itu mungkin beliau sudah harusnya jadi presiden 25 tahun yang lalu karena itu sudah menjadi pikirannya. Ya kan? Saya ketemu sekitar tahun 94 itu dia sudah bicara revolusi putih bahwa orang Indonesia harus minum susu, ya kan? Sejak kecil itu sudah bicara tentang itu sebagai Danjen Kopassus, dia udah berbicara tentang mewaspadai ketimpangan gitu. Yang beliau juga sampai sekarang katakan. Jadi kalau kita baca semua buku-buku beliau itu intinya kan cuma dua. Satu, menghentikan kebocoran. Ini yang orang sering salah paham. Cara berpikir beliau sebelum menjadi presiden. Ya sekarang orang kan lebih banyak menyesuaikan diri. Tapi kan sebelum beliau menjadi presiden kan banyak orang yang nggak mau percaya kan. Tapi sekarang karena beliau jadi presiden ya banyak orang menyesuaikan diri bahwa benar bangsa kita ini mengalami kebocoran yang luar biasa. Kebocoran inilah yang kemudian beliau hadapi dengan cara memberantas korupsi sekarang dan mendisiplinkan terutama mereka yang bermain di sektor sumber daya alam, mendisiplinkan supaya apa yang mereka rusak itu tadi quote unquote dengan apa yang mereka bayar harus setimbang. Ini orang merusak tanpa bayar. Kan Pak Prabowo sekarang datang kira-kira oke ya kamu sudah ngerusak ya tapi bayar ya. Memang setelah itu kita berbicara recovery Pak. Kita mulai bicara carbon trading, bahkan beliau orang yang paling penting di partai beliau dan di keluarga beliau Pak Hashim sekarang adalah special envoy untuk ekonomi green yang berbicara dan berpidato di seluruh dunia untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam green economy. Jadi itu yang pertama, hentikan ini kebocoran kata beliau. Yang kedua itu adalah hentikan ketimpangan gitu. Sebab tidak ada negara yang punya masa depan kalau negara itu timpang ya. Mengutip kalimat dari mentor saya yang juga sahabat dekat Pak Prabowo karena saya termasuk dipertemukan oleh beliau Pak Adi Sasono almarhum dulu. Beliau bilang yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak kata beliau begitu dulu kalau lagi pidato itu. Jadi itu mesti dihentikan ketimpangan ini. Caranya adalah ya kita mesti membereskan soal-soal dasar yang menjadi sebab ketimpangan. Karena itulah kayak makan bergizi itu kita mesti dari awal memperbaiki fisik bangsa ini. Ya kan? Ya sekarang orang ngetawain pemain sepak bola katanya kebanyakan dari luar. Ya memang itu adalah ongkos yang harus kita bayar karena kita nggak pernah mereparasi fisik dari anak-anak Indonesia sehingga sedikit-sedikit kesleo, sedikit-sedikit luka, patah dan sebagainya karena kalsiumnya kurang, ya kurang minum, tidak ikut dalam revolusi putih dan sebagainya. Jadi itu dua hal ini paling tidak, dan dua inilah letak dari seluruh kebijakan lainnya, mau hilirisasi dan sebagainya itu ada letaknya di situ. Nah jadi saya kira kita di antara yang paling penting di kebijakan publik itu adalah membaca arah Pak Prabowo gitu. Karena saya bayangkan ya kalau seperempat abad yang lalu beliau sudah berpikir tentang semua kebijakan ini. Sudah berpikir tentang revolusi putih. Pak Mitro tahun 88 udah bicara tentang Danantara. Tahun 94 udah bicara tentang kebocoran. Dan itu beliau bilang itu guru saya karena beliau sering. Dia bilang dalam sarapan itu bicara dengan bapaknya secara mendalam begitu. Jadi kalau sekarang beliau ungkapkan judul-judulnya, kita perlu penafsir yang hebat. Dan kita di Partai Gelora ini harus menjadi penafsir yang hebat. Karena itu kita perlu membaca pikiran-pikiran beliau, sebab saya mohon maaf juga. Ya tidak bisa kita hindari orang mau katakanlah dia hebat atau dia prominen selama ini sebagai birokrat atau sebagai ekonom lalu atau sebagai politisi sekarang misalnya bergabung dengan Pak Prabowo, belum tentu dia bisa mengerti atau menjaga jarak dari pikiran-pikiran Prabowo dengan dirinya. Mengingat katakanlah selama ini nggak pernah mau tahu dan tidak pernah mau percaya dengan Pak Prabowo. Kebetulan kita selama ini yang relatif bisa dibilang yang dianggap percaya dengan pikiran-pikiran Pak Prabowo selama ini. Nah, jadi itu pertama saya kira karena ini akan punya pengaruh dalam jangka panjang dan kita sekali lagi
Partai Gelora dulu kita mengatakan kita ingin menjadi penafsir konstitusi, kita menjadi penafsir dan pemberi arah baru ya. Dan karena itu, karena kita adalah bagian dari pemerintahan, kita harus menjadi penafsir dari posisi politik Pak Prabowo. Dan itu harus dinyatakan dengan confident gitu. Ya, jadi jangan kita ragu dalam memahami dan memikirkan itu. Karena itulah tadi coba kita beyond, agak melampaui. Karena sekali lagi gagasannya memang hebat. Maksud beliau itu adalah orang Indonesia itu, mohon maaf aja kalau kita bicara gizi, itu kan kita mau mereparasi manusia Indonesia. Yang dari awal beliau kritik kan, saya pergi ke daerah, ada anak umur 12 tahun tapi seperti umur 7 tahun. Dia bilang begitu. Beliau nggak tega ngelihat ada orang sampai tuanya kerja dari penarik beca. Dia nggak tega melihat kemiskinan, ya. Bahkan kadang-kadang dalam rapat kabinet itu beliau celetukannya itu tajam sekali gitu. Jadi kayak kasus Naila itu, dia tiba-tiba emosi karena ada gambar seorang gadis kecil pakai kerudung begitu senyum di depan rumahnya yang ambruk, gitu. Beliau dengan nada tinggi, bagaimana kita bisa tidur kalau ada orang masih seperti ini di Indonesia? Atau suatu hari dalam rapat kabinet beliau mengatakan, tanya kepala BPS, Ibu, kemiskinan ekstrim di Indonesia ada berapa? Kemudian ibu itu mengatakan 0,7 sampai 1% kira-kira. Itu berapa itu? Ya kan? Kalau kita hitung kan, kira-kira dari 288,5 juta penduduk Indonesia, berarti orang miskin itu kan kira-kira 2,8 atau 2,9 juta. Pakai indeks keluarga 3 per keluarga itu sekitar 1 juta keluarga. Beliau langsung bilang, itu 1 juta keluarga gimana caranya kita keluarin dari garis kemiskinan? Sekarang juga. Ayo menteri-menteri jawab. Sekarang bagaimana caranya? Mau dikasih apa? Biar kita kasih sekarang. Kita putuskan sekarang. Sampai begitu loh. Jadi soal itu memang fundamental dalam cara berpikir beliau. Jadi karena itulah mencukupkan gizinya supaya fisiknya kuat, lalu setelah itu mendemokratisir apa yang masuk ke dalam tubuhnya, termasuk pendidikannya, karena pendidikan ini mau dibikin kontennya harus gratis, tidak boleh ada pendidikan untuk orang kaya berbeda dengan untuk orang miskin, sehingga nanti tadi itu yang sekolah berkesempatan sekolah di sekolah-sekolah mewah, pergi ke luar negeri dan sebagainya, terus-menerus menjadi orang kaya dan pemimpin, sementara orang-orang miskin ini terus-menerus menjadi orang miskin. Karena itu yang beliau hindari, karena itulah kemudian fisiknya, pengetahuannya, nanti jiwanya dalam konseling-konseling. Karena zaman sekarang ini apalagi banyak sekali persoalan kejiwaan di anak-anak muda kita, itu beliau mau demokratisir supaya semua anak Indonesia itu mendapatkan kesempatan yang sama. Bottom line-nya itu. Kalau bicara soal keahlian, pendidikan, universitas dan sebagainya, saya kira mimpi terbesar Pak Prabowo kalau kita lihat dari cara berpikirnya itu adalah negara industri. Dan negara industri itu artinya kelas menengah dan angkatan kerja yang punya pengetahuan yang baik untuk memberikan nilai tambah yang kuat di dalam perekonomian kita, sehingga kita tidak terus-menerus menjadi produsen bahan mentah saja, tapi yang memberikan value added kepada ekonomi kita. Saya kira ini diantara penjuru bicaraan yang rumit. Karena tidak saja background Pak Prabowo sebagai tentara, meskipun beliau adalah seorang intelektual ya, tapi ketentaraan itu kan dinisbatkan dengan struktur berpikir yang monolitik.